Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima uhliq wal khatimah sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah ya nikmat ya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan juga motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji. Yang kali ini kita akan mengkaji tentang metode pengumpulan data dan instrumen evaluasi bimbingan dan konseling seperti itu. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama kita akan mengkaji ya terkait dengan metode ya dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Metode ini dapat diartikan ya sebagai suatu cara yang harus ditempuh dalam mengevaluasi program ya. Jadi cara yang harus ditempuh ketika nanti panjenengan semua itu jadi guru BK, itulah yang dinamakan dengan metode ya. Metode tersebut ya harus disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan ya. Pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga berbagai kegiatan. Adapun metode yang dapat digunakan ya dalam evaluasi program bimbingan dan konseling menurut Winkel itu ada 4. Yang pertama adalah metode survei, yang kedua adalah metode observasi, ketiga adalah metode eksperimental, dan yang keempat adalah metode studi kasus. Yang pertama adalah metode survei. Metode survei ya itu dapat diterapkan ya untuk mendapatkan data tentang lingkungan ya. Jadi kalian nanti kalau ingin mendapatkan data terkait lingkungan, salah satunya dapat menggunakan metode survei ya, yang di dalamnya program-program bimbingan dan konseling itu harus beroperasi tentang pengelolaan program bimbingan ya, tentang sikap dan juga pandangan-pandangan staf pendidik di sekolah yang bukan tenaga bimbingan terhadap program-program bimbingan dan konseling, dan juga tentang sikap dan pandangan alumni terhadap layanan bimbingan yang mereka terima ketika masih terdaftar sebagai siswa di institut ataupun di lingkungan pendidikan tersebut. Jadi kalau nanti kalian ingin mengetahui bagaimana pengelolaan programnya, bagaimana sikap dan juga pandangan dari staf pendidik terkait program bimbingan, terus kemudian pandangan alumni ya terkait layanan bimbingan ketika mereka masih sebagai siswa ya, itu bisa menggunakan metode survei. Nah, menurut Sugio, metode survei ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis ya. Jadi survei nanti selain satu itu dikumpulkan, kemudian harus dianalisis. Jangan hanya dikumpulkan saja, tapi dikumpulkan dan juga dianalisis ya. Terkait apa yang kemudian dikumpulkan, apa yang kemudian dianalisis. Yang pertama adalah pendapat, kemudian sikap ya, informasi ya, kemudian atau data-data lain ya yang kemudian berkenaan dengan pengaruh ya prosedur bimbingan dan konseling ya terhadap perilaku dan juga penyesuaian diri peserta didik. Jadi pendapatnya, sikapnya, informasinya ataupun data lain terkait dengan
prosedur bimbingan dan konseling, ya, pengaruhnya terhadap perilaku dan juga penyesuaian diri peserta didik. Dengan kata lain, metode survei ini secara menyeluruh sebagaimana adanya. Jadi memang nanti hasilnya ya sebagaimana adanya dan memang secara menyeluruh karena memang bisa melihat ya dari berbagai hal tadi, ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi, ya, itu merupakan evaluasi informal, ya, dalam evaluasi bimbingan dan konseling, ya, sebagian besar dilakukan dengan metode observasi. Jadi dalam layanan BK, ya, biasanya juga selain menggunakan survei, ya, itu juga menggunakan metode observasi. Lah, menurut Anwar Sutoyo, observasi ini berarti pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti. Jadi selain tadi menyebarkan angket melalui survei, kita juga bisa melakukan observasi dengan cara mengamati langsung, ya. Hal ini berarti dalam melaksanakan evaluasi dapat digunakan pengamatan evaluator terhadap apa yang dievaluasi. Jadi sebagai seorang guru BK ataupun sebagai seorang evaluator, nantinya kalian mengamati langsung apa yang ingin dievaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, ya, dengan metode observasi ini tidak diwajibkan untuk menyusun pedoman yang mengacu pada rencana atau desain penelitian ilmiah sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Jadi memang di dalam observasi ini tidak diwajibkan untuk kemudian membawa pedoman observasi sebagaimana survei, ya. Kalau survei itu kan kita harus membuat kisi-kisinya dulu, membuat pedoman surveinya, ya, membuat angketnya, ya. Tapi kalau ini tidak, ya, makanya data yang dihasilkan pun juga kurang akurat karena memang tidak mengacu pada rencana ataupun desain tertentu. Nah, sedangkan dalam evaluasi produk, ya, dibutuhkan rencana terperinci yang mencakup berbagai perilaku siswa yang akan diamati, kapan dan akan dilaksanakan oleh siapa, akan direkam dengan cara apa, dan masih banyak perencanaan yang harus dibuat. Lah, beda lagi kalau kemudian metode observasi ini diterapkan pada evaluasi yang sifatnya adalah evaluasi produk, maka harus lebih terperinci sehingga kita bisa tahu, ya, apakah produk ini cocok ataukah sesuai ataukah tidak, ya. Maka harus terperinci tadi, ya, perilaku siswa yang akan diamati seperti apa, kapan dilaksanakan, yang melaksanakan siapa, itu harus jelas. Oleh karena itu, metode ini tidak cocok untuk evaluasi produk jika ingin menghasilkan data yang akurat. Jadi memang kalau mau melaksanakan evaluasi produk, ya, tidak disarankan untuk menggunakan metode observasi. Kemudian yang ketiga adalah metode eksperimental. Metode eksperimental ini dapat diartikan sebagai sebuah metode evaluasi yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang terkendali. Jadi kita ingin mengecek apakah layanan BK, misal kita mau mengetahui layanan BK, ya, itu berpengaruh tidak terhadap perkembangan peserta didik. Ya, misal kita ingin melihat apakah layanan BK itu berpengaruh tidak terhadap prestasi peserta didik, ataukah berpengaruh tidak terhadap keputusan karir, atau berpengaruh terhadap apapun, ya. Jadi maka menggunakan metode eksperimental, ya, karena memang ini digunakan untuk mencari pengaruh, ya, dari perlakuan ataupun program-program BK yang kita buat terhadap kondisi-kondisi tertentu, ya. Sebagaimana dikutip oleh Sugio, ya, menurut Edward, ya, menyatakan bahwa metode eksperimen digunakan untuk mencoba mempelajari satu atau lebih kelompok individu untuk satu atau lebih variabel baik pelaksanaan konseling maupun informasi tentang pekerjaan. Jadi di sini kita mempelajari,
ya, satu kelompok atau dua kelompok, ya, variabel satu atau variabelnya lebih, ya, untuk mengetahui itu, ya, terkait dengan pelaksanaan konseling ataupun informasi-informasi terkait dengan layanan ataupun pekerjaan dari layanan konseling. Kegunaan dari kelompok kontrol, ya, untuk mengetahui apakah perbedaan yang mungkin tampak antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Jadi di sini dalam metode eksperimen nanti ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, ya, ini yang kemudian diberikan perlakuan, ya, perlakuan ataupun layanan konseling, ya. Yang kedua adalah kelompok kontrol, ya. Kelompok kontrol ini nanti yang diberikan layanan yang berbeda, ya, dengan kelompok eksperimen tadi, ya. Nah, kira-kira kita ingin menyelidiki, ya, variabel-variabel apa, ya, kemudian perlakuan-perlakuan apa yang kemudian ingin diberikan. Nah, itu nanti akan nampak, ya, dari kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, ya. Dengan kata lain dicari hubungan sebab akibat sehingga dapat dipastikan, ya. Tuh. Jadi dapat dipastikan bahwa layanan tertentu itu ataupun perlakuan-perlakuan tertentu itu memang berpengaruh, ya, terhadap konseli, ya, ataupun terhadap individu, ya, itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah metode studi kasus. Menurut Winkel dan juga Hastuti menyatakan bahwa studi kasus ini dalam rangka layanan bimbingan itu merupakan suatu metode, ya, untuk mempelajari keadaan dan juga perkembangan peserta didik, ya, secara lengkap dan juga mendalam. Jadi kalau kita ingin mempelajari keadaan peserta didik secara lengkap dan juga mendalam, ya, bisa menggunakan yang namanya metode studi kasus, ya, dengan tujuan memahami individualitas siswa dengan baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya. Jadi kita nanti bisa paham siswa tersebut dan tentunya kalau kita paham kita bisa membantu, ya, dalam perkembangan yang selanjutnya. Nah, dalam rangka mengevaluasi, ya, dengan metode studi kasus, ya, maka akan dikumpulkan, ya, terlebih dahulu data yang relevan untuk kemudian menemukan apa yang ditemukan, yaitu aspek-aspek apa dari siswa yang kemudian harus dirubah, ya. Kemudian ditentukan dalam bentuk dan isi perubahan yang perlu diusahakan. Jadi kira-kira apa yang ingin kemudian dirubah dari peserta didik, kemudian bentuk-bentuk ataupun perubahan-perubahan apa yang kemudian dikehendaki seperti itu, ya. Dan dalam metode studi kasus ini itu isinya itu sesuai dengan layanan bimbingan dan konseling yang kemudian akan diberikan. Jadi ketika kita ingin melihat keadaan siswa secara mendalam, kemudian ingin membantu perkembangan selanjutnya, ya, kemudian ingin menemukan aspek-aspek yang kemudian harus dirubah, tentunya aspek-aspek yang negatif, ya, kemudian perubahan-perubahan apa yang kemudian ingin dilakukan. Nah, ini bisa menggunakan metode studi kasus seperti itu. Oke, kita sudah bahas metode, selanjutnya kita bahas terkait dengan teknik evaluasi. Menurut Sugio, ya, itu mengungkapkan bahwa teknik yang digunakan dalam evaluasi program bimbingan dan konseling itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes, ya. Selain itu, menurut Ari Kunto, ya, yang disebut dengan teknik tes adalah alat ataupun prosedur yang kemudian digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi ada alat ukurnya. Kalau tes itu ada alat ukurnya. Ya, misalnya pengen mengetahui terkait dengan masalah peserta didik, maka bisa menggunakan alat tes, alat ungkap masalah, ataupun di AUM, ya, atau daftar cek masalah, atau
DCM ya, pengen tahu tentang kepribadian dapat menggunakan tes kepribadian, pengen tahu terkait dengan minat karir dapat menggunakan tes minat bakat ya. Jadi seperti itu namanya tes ya. Dengan kata lain, teknik tes merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek psikologis ya. Jadi kita pengen tahu aspek psikologis apakah terkait dengan kepribadiannya, terkait dengan karirnya, terkait dengan masalahnya. Nah, ini bisa menggunakan instrumen ataupun alat tes ya. Kemudian setelah diketahui, kemudian ditafsirkan ya, hasilnya ditafsirkan, digambarkan ya dalam bentuk tingkah laku. Oh, si A seperti ini, oh si B seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu dari tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan teknik pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen terstandarisasi ataupun tidak baku ya. Jadi kalau tes tadi harus ada instrumennya, harus ada alat ukurnya ya. Kalau non-tes ini tidak ada instrumennya, tidak ada instrumen yang terstandar maksudnya, ataupun tidak ada instrumen yang baku. Ya, menurut Sudijono ya menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi ataupun penilaian dapat dilakukan dengan teknik non-tes. Yang pertama adalah pengamatan sistematis. Jadi dalam teknik non-tes ada macam-macamnya. Yang pertama adalah pengamatan sistematis atau kita sebut sebagai observasi. Yang kedua adalah observasi ini mengamati ya, tadi sudah kita singgung juga ya, mengamati keadaan-keadaan terkait dengan program ataupun layanan BK. Yang kedua adalah wawancara ataupun interview ya. Jadi wawancara ini ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin. Kalau wawancara terpimpin biasanya ada panduan wawancaranya seperti itu. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner ya. Yang keempat adalah memeriksa dokumen-dokumen ataupun dokumentari analisis ya. Jadi ada 4 teknik non-tes ya. Ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan juga memeriksa dokumen atau dokumen analisis ya. Itu tekniknya. Terus kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang instrumen evaluasi ya. Instrumen evaluasi BK ya, ini merupakan alat ukur yang kemudian digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah informasi mengenai pencapaian hasil program BK. Jadi kalau kita ingin mengetahui terkait dengan kinerja, terkait dengan layanan, terkait dengan pencapaian program-program BK, maka kita bisa membuat yang namanya alat ukur ya, instrumen sebagai instrumen evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling membutuhkan instrumen yang akurat ya, guna menghasilkan ya data yang akurat pula ya. Jadi kalau kita pingin data kita akurat, maka instrumen yang kita buat ataupun alat ukur yang kita buat itu harus akurat pula, harus diuji ya, validitasnya, reliabilitasnya harus dikonsultasikan kepada pakar ya, agar supaya kita tahu alat ukur kita akurat atau tidak. Nah, jenis-jenis instrumen ya, sebanyak jenis metode yang digunakan, dan selanjutnya pemilihan jenis instrumen pengumpulan data harus disesuaikan dengan metode yang sudah ditentukan oleh evaluator. Jadi instrumen yang kita buat ya, ini nanti harus disesuaikan dengan metodenya. Kalau misalnya kita menggunakan angket ya, otomatis kita membuat instrumen angket. Kalau kita menggunakan wawancara ya, otomatis kita membuat pedoman atau instrumen wawancara. Kalau kita menggunakan observasi ya, kita membuat instrumen atau pedoman observasi. Nah, kan seperti itu. Ya, instrumen merupakan alat untuk mempermudah penggunaan metode dalam mengumpulkan data ya yang akurat. Jadi untuk mendapatkan data yang akurat ya, kita perlu yang namanya instrumen ataupun alat ukur ya. Nah, ini langkah-langkah dalam rangka membuat instrumen. Yang pertama, identifikasi indikator sebagai objek sasaran evaluasi
Jadi kira-kira indikator apa saja yang kita evaluasi itu harus kita identifikasi terlebih dahulu ya. Apakah kita akan mengevaluasi tentang perencanaan, apakah kita ingin mengevaluasi tentang pelaksanaan, apakah kita ingin mengevaluasi tentang hasil, ataukah kita ingin mengevaluasi tentang menggunakan model chip ya. Itu harus diidentifikasi dulu indikatornya ya, seperti apa. Apakah kita ingin mengevaluasi tentang perkembangan peserta didik atau apa, yaitu indikatornya harus diidentifikasi dulu. Yang kedua adalah membuat tabel hubungan antara komponen indikator, sumber data, metode, instrumen. Jadi kita harus membuat komponen-komponen itu, dibuat kotak-kotak ya, itu. Terus kemudian disusun butir-butir instrumennya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun kriteria-kriteria penilaian ya. Jadi kriteria penilaiannya apa, apakah sangat setuju dan lain sebagainya, skalanya, skala Likert dan lain sebagainya itu nanti. Terus baru menyusun pedoman pengerjaan. Jadi itu tadi harus indikatornya harus dibuat, kemudian membuat tabel, kemudian ada butir-butir instrumennya harus ditentukan, dan kriteria-kriteria skalanya harus ditentukan ya, dan juga menyusun pedoman pengerjaan. Itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada contoh ya, contoh terkait dengan instrumen ya. Instrumen. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka membuat instrumen kita itu yang pertama harus membuat variabel. Kira-kira variabel apa yang kemudian harus kita yang kita akan evaluasi. Ini variabelnya. Terus kemudian setelah itu di dalam variabel tersebut ada indikator apa saja. Kita harus identifikasi indikatornya. Misalnya di sini ada kita ingin melihat perencanaan program BK. Nah, itu seperti apa? Ya, indikator dalam pelaksanaan perencanaan itu apakah dia melakukan asesmen atau tidak. Terus kemudian apakah dia menyusun program tahunan ya, itu. Terus ini ada 2 indikator ya terkait dengan perencanaan. Nah, setelah itu dideskripsikan ya, indikator-indikator dideskripsikan dalam bentuk butir-butir soal ya. Ini ya, mengidentifikasi data ya, instrumen, mengumpulkan ya, ini dipecah lagi indikatornya ya, dipecah lagi. Penyusun program itu ada merumuskan rasional, menentukan dasar hukum, dalam merumuskan program itu ada merumuskan visi misi ya. Nah, ini setelah itu buat butir-butirnya. Ini ada butir-butir terkait dengan pertanyaan ini, nanti di item ini terkait pertanyaan ini, nanti ada di nomor 4 dan juga 5 terkait dengan pengumpulan dan mengolah menganalisis, ini nanti di item ataupun butir 67. Nah, itu dibuat seperti itu ya. Tadi sudah. Terus setelah itu baru petunjuk pengisian ya. Ini ada petunjuk pengisian ya, jadi biar tahu yang mengisi, tidak bingung ya. Ini 3. Ini ada juga penilaiannya ya, ada 0, 1, 2, 3 ya. Untuk nilai 3 itu dirancang dengan baik, untuk 2 dirancang dengan baik, untuk 1 dirancang dengan cukup, untuk 0 berarti tidak dilakukan perencanaan ataupun perencanaan program ya. Ini ya, ada 0, 1, 2, 3. Ini nilainya ya. Setelah tadi sudah ada variabel, indikator ya, kemudian ada penjabarnya, deskripsi dari indikator, baru kemudian dibuat nilainya. Ini 0, 1, 2, 3, baru dibuat pedomannya ya. Ini seperti ini. Nanti monggo jenengan bisa membuat seperti ini nanti kalau melaksanakan evaluasi. Nah, ini butir-butir soalnya ya, butir-butirnya. Nah,
Data tentang tugas-tugas perkembangan siswa ya 0, 1, 2, 3. Data tentang permasalahan siswa, apakah direncanakan atau tidak atau sangat direncanakan ya, seperti itu. Ada 0, 1, 2, 3. Kalau bagus ya 3, kalau tidak direncanakan ya berarti 0, kan seperti itu ya. Seperti ini ya, monggo nanti bisa dibuat kalau panjenengan semua sudah jadi guru BK. Yang selanjutnya ini yang chip ya kayaknya ini. Ini ada yang model chip ya. Jadi harus ditentukan dulu. Chip itu kan ada konteks, terus kemudian ada input ya, terus kemudian ada proses dan ada produk ya, itu chip ya. Ini setelah itu baru susun komponen-komponennya, indikatornya apa saja, sumber datanya siapa, memperolehnya dengan cara apa, dengan cara angket, observasi atau dokumentasi, instrumennya apa saja ya. Ini ada chip ini, nanti monggo bisa dibuat ketika nanti panjenengan jadi guru BK ya. Ini penyusunan instrumennya ya, butir-butirnya ya. Ini pedomannya, penyisian angket, ini angketnya ya. Ini ada juga dalam bentuk wawancara ya, angket terbuka, angket tertutup ya. Oke ya, ini angket. Oke ya, ini ya, monggo nanti bisa dibuat ya ketika sudah jadi guru BK seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode dan juga instrumen ya penilaian atau evaluasi program BK. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.